Kelompok mereka ini yang menyebut dirinya sebagai Islam Nusantara memutarbalikkan persoalan, dan ini sangat berbahaya. Baik, sekarang mari kita lihat. Kalau nanti Islam di Indonesia harus di Indonesia kan, maka konsekuensinya Islam di Afrika harus di Afrikakan, Islam di Eropa harus di Eropakan, Islam di Amerika harus di Amerikakan, Islam di Cina harus di Cinakan, Islam di India harus di Indiakan. Naif betul. Kok bisa begitu rendah sekali Islam? Ingin diubah-ubah disesuaikan dengan suku bangsa? Tidak. Apapun yang terjadi, sekali Islam tetap Islam. Siapapun yang coba-coba mengganggu Islam, mau pemerintah, mau negara, kami akan dalam kepala dari kaki-kaki dari kepala, walaupun harus mati bersimbah darah. Islam Nusantara dihajar oleh mereka, Baklawi-Baklawi. Ini Islam Nusantara, nanti ada Islam Amerika, nanti ada Islam Afrika, nanti ada Islam Jepang. Islamnya Islam, saudara. Betul apa tidak? Hajar apa tidak? Merusak Islam apa tidak PBNU? Merusak, saudara. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu hanya satu, saudara. Dulu. Sekarang ada nggak para Pahlawi yang berani menyinggung Islam Nusantara? Semenjak Bangka Sabini tidak akan pernah ada. Jadi pada prinsipnya kan Islam datang di Indonesia ini tidak dalam bentuk yang kaku atau sepenuhnya menghapuskan budaya-budaya lokal, melainkan dia berkembang dengan harmoni dengan kekayaan budaya yang ada, dan itulah corak yang dihasilkan oleh para wali kita, yaitu Wali Songo ya. Bagaimana Islam ini beliau sebarkan dengan menyapa realitas budaya yang ada. Tetapi oleh Imam Unyil ini berupaya menghapuskan itu, entah dia tidak tahu atau dia pura-pura tidak tahu karena ada motif politik di belakangnya. Dia mungkin berupaya mau menyeragam orang sehingga dengan mudah dia kontrol, dan boleh jadi seperti itu, menghegemoni umat agar dia bisa setel. Kenapa? Karena dengan adanya budaya-budaya lokal yang ada di Nusantara ini memang mustahil bisa disatukan dalam satu komando, kecuali memang itu berangkat dari nilai-nilai kultur budaya yang masing-masing dimiliki oleh setiap lokalitas yang ada. Tetapi yang paling penting adalah bahwa mereka ini orang-orang yang berpegang teguh kepada lokalitasnya, pada budaya-budaya leluhurnya. Mereka sangat mencintai NKRI karena memang dari dulu diajarkan bagaimana kita ini sekalipun berbeda suku bangsa, berbeda agama, berbeda ras ya, tetapi kita tetap harus bersatu dalam konteks Indonesia. Itulah yang diajarkan leluhur kita. Makanya dulu itu pada saat orang baru merdeka, dengan legowo seluruh orang-orang Nusantara ini menyatukan kerajaannya menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah pengorbanan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya kedatangan kelompok Lawi dan berupaya mau merusak persatuan dan kesatuan kita dengan menabrak budaya, karena memang itu adalah sebenarnya pintu masuk, sahabat ya. Jadi boleh dikatakan bahwa secara keseluruhan Islam Nusantara itu adalah mencerminkan Islam yang lebih ramah, damai, dan penuh toleransi. Dan itu lahir dari pengalaman panjang umat Islam di wilayah Nusantara ini atau di Indonesia dalam berinteraksi dengan keragaman budaya dan kepercayaan lokal. Islam di Nusantara itu tidak hanya dilihat sebagai agama yang mengatur kehidupan pribadi, tetapi juga sebagai cara hidup yang berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial, politik, dan budaya masyarakat. Oleh karenanya saya mengatakan di awal bahwa upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Iman Jumbo ini pasti akan kandas. Kenapa? Karena itu tadi ada kekuatan kultur yang memang dimiliki oleh masyarakat yang sangat susah untuk diseragamkan oleh mereka dalam perspektif Iman Jumbo. Dan untuk menambah hasanah pengetahuan kita sahabat, ada baiknya kita mendengarkan seperti apa ulasan Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Dan saya kira ini akan membuat Iman Jumbo akan semakin kotak-kotir beserta seluruh dedengkutnya. Bukan lafadznya adalah orang berilmu di dalam yarfa itu, karena agar orang berilmu tidak sombong. Kadang-kadang Al-Quran mengatakan ulul ilmi qaiman bil qisti. Itu bukan dalam derajat, tetapi dalam tanggung jawab. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Orang yang punya ilmu, bukan tentang derajat, tapi tentang tanggung jawab. Syahidallahu
annahu la ilaha illallah. Tetapi ketika Allah mengatakan tentang derajat seorang berilmu, Allah menggunakan siaknya utu, agar hei walaupun kamu tinggi, ingat kamu hanya dikasih ilmu, bukan kamu mempunyai ilmu. Walaupun engkau bekerja keras mendapatkan ilmu, kalau aku tidak kasih maka engkau tidak akan mendapatkannya. Understand? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Nusantara. 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 Nusantara milik kita, Nusantara milik kita. Sejarah Nusantara diambil menang baik. NU Jam'iyatuna, NU Jam'iyatuna, NU Jam'iyatuna. Secara NU dirampas husnudon. Harus jelas, harus jelas. Kalau kita cinta Nusantara, jaga Nusantara ini, betul. Kalau kita cinta NU, jaga sejarah NU, betul. Wali Songo adalah penyebar agama Islam, dilembagakan oleh Jam'iyatuna Al-Mahbub, Al-Mahbubah. Siapa itu Wali Songo? Orang-orang yang mengajarkan Islam dengan cinta dan kasih sayang. Kenapa kita mengenal adanya langgam Jawa Al-Quran? Karena Wali Songo mengajarkan itu. Di kampung saya masih ada, udah baru meninggal setahun atau 2 tahun yang lalu, imam yang pasti pakai langgam Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Tapi dia enak, saya nggak enak. Enak nggak? Bohong, ini pemalsu sejarah ini. Yughayyirunal kalima an mawadihi. Nggak enak dibilang enak aja karena ewo pakai ewo. Banyak orang yang hari ini kayak bapak-bapak ini ewo pakai ewo, udah nyata-nyata turunan palsu ewo pakai ewo. Husnudon aja. Kenapa nggak enak? Kan kita orang Jawa ya. Orang Jawa itu memang banyak nggak enaknya sama orang. Ada tamu lama, kita mau ngapa-ngapain susah. Tapi orang Jawa itu akhlaknya kayak Rasulullah. Rasulullah banyak pekerjaan, ada tamu banyak begitu, nggak berani ngusir Rasulullah itu. Sampai turun ayat Al-Quran yang ngusir tamu-tamu itu. Kamu sama Rasulullah jangan begitu, dia itu orang pemalu, akhlaknya tinggi. Walaupun hatinya udah nggak enak, nggak bakal ngusir orang. Betul apa tidak? Lah kita yang harus punya rerasan, tepos liro, itu ajaran Sunan Kudus. Lah ada dulu Menteri Lukman Hakim Saifuddin ngundang qori dari Jawa, suruh baca Al-Quran dalam sebuah acara di istana apa di mana itu, istana, pakai langgam Jawa. Itu sama kabib-kabib ini dituduh sebagai sinkritisme Islam. Kabir saudara, ini menghina Quran saudara. PKI ini saudara, menterinya PKI ini Abdul Khalik ngapain sih begini-begini? Ini yang sekarang nggak berani. Coba nih, ada YouTube-nya kan? Berani kagak itu? Para Baklawi ngomong bahwa langgam Jawa ini kafir, langgam Jawa PKI. Nggak bakal berani, ayo nama. Nggak bakal berani. Islam Nusantara digagas oleh Nahdlatul Ulama. 2010 mulai digaungkan. 2015 di Jombang dijadiin sebuah tema muktamar. Islam Nusantara dihajar oleh mereka Baklawi-Baklawi. Ini Islam Nusantara, nanti ada Islam Amerika, nanti ada Islam Afrika, nanti ada Islam Jepang. Islamnya Islam saudara. Betul apa tidak? Hajar apa tidak? Merusak Islam apa tidak PBNU? Merusak saudara. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu hanya satu saudara. Dulu. Sekarang ada nggak para Balawi yang berani nyinggung Islam Nusantara? Semenjak Bab Nasab ini tidak akan pernah ada. Tidak akan ada dari mereka yang berani nyentil Nahdlatul Ulama. Gak bakal ada saudara. Kita di Banjar Pramuktamar apa itu Kombes Bahsul Masail bahwa
Karena negara kita ini negara yang heterogen, dan kita ini sudah mempunyai sebuah al-ahdu, perjanjian, yaitu undang-undang dasar. Maka orang-orang non-muslim kita tidak sebut kafir, kita sebutnya non-muslim. Hajar lagi sama Balawi-Balawi itu. Saudara, dia sama mereka PBNU ini sudah kemasukan liberal, saudara. Sudah kemasukan PKI. Coba Al-Quran mengatakan ya ayyuhal kafirun, mereka mau rubah ya ayyuhal non-muslim. Mereka dulu begitu, dulu sekali. Sekarang nggak bakal berani ya Abdul Khalid. Datang, dicium tangannya, kiai juga dibulak-balik. Dulu kita 2021 kemarin membuat sebuah tema fikih peradaban. Ini baru kemarin loh, dihajar lagi ketum. Ini fikih peradaban ini apa maksudnya saudara? Apa maksudnya saudara? Fikih itu memang beradab, saudara. Dia nggak tahu apa makna fikih peradaban, udah komentar. Kan peradaban disangkain adab dia. Beradab dengan berperadaban itu berbeda, saudara. Tapi tetap mereka itu inginnya adalah NU ini tidak boleh sepi dari cacian dan kritikan mereka. Seakan-akan mereka itu lebih hebat dari ulama Nahdlatul Ulama. Jangan betul-betul aja. Sekarang saya lihat nggak ada mereka, apa saja yang dikerjain Nahdlatul Ulama sekarang. Nahdlatul Ulama lagi mengadakan acara humanitarianisme Islam, humanitarian Islam, kemanusiaan Islam, nilai-nilai Islam dalam kemanusiaan. Nggak berani sekarang, nggak berani kritik lagi, saudara. Mana suaranya yang biasa dia mencela kiai-kiai Nahdlatul Ulama, saudara? Kenapa diam? Kemana? Kabur lagi, al-kaburi, saudara. Nah ini yang terjadi, bapak-bapak. Lah kita sudah tahu bahwa alsinah lisan-lisan mereka pada kiai-kiai kita itu begitu. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang ada di dada mereka lebih besar lagi dari apa yang telah mereka katakan melalui kata-kata. Apa tuh sebelum wa ma tukhfi suduruhum akbar tuh? Apa yang disembunyikan di dada mereka akbar kepada Nahdlatul Ulama. Walakin katsirun minan nasi la ya'lamun. Tapi banyak yang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Katanya udah orang bodoh mah nggak usah nyana-nyana dalil. Berarti yang nanya dalil kayak saya, bapak-bapak PWI itu bukan orang bodoh. Yang orang bodoh itu yang nggak boleh nanya dalilnya, ikut aja. Ini nggak tahu bahasa ketum. Kata ketum, udah orang bodoh nggak usah nanya-nanya dalil. Betul apa tidak? Berarti yang nanya dalil orang pinter. Anu minu kama amana sufaha. Bukan itu maksudnya. Yang tidak boleh nanya dalil itu udah tuh, kibin-kibin udah ikut aja. Katanya umroh nggak perlu ke Mekah, ke Tarim aja, silakan aja di sana. Kiblatan tardauha hampir aja mau dirubah itu. Coba lihat. Seorang Balawi ngomong, Allah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan Ka'bah dipindah, bukan Ka'bah, kiblat dipindah dari Palestina ke Ka'bah. Kemudian dijawab kiblatan tardauha, arah yang engkau inginkan. Arah yang kau inginkan itu bukan Ka'bah. Maksudnya kata kayaknya sebenarnya matarin. Tapi nggak ngomong wa ma tukhfi suduruhum akbar. Wa ma tukhfi suduruhum. Di Tarim itu ada makam para sahabat Nabi. Ada makam para sahabat Nabi. Kenapa makam-makam man syahida badran yang ada di situ sama sekali tidak diekspos? Bahkan itu seperti diumpetin di sana. Yang diagung-agungkan siapa orang yang berziarah ke penjarahan ini tidak berziarah pertama kali kepada faqih muqaddam, maka dia tidak akan diberkahi. Jadi walaupun dia katanya mau ke ayahnya, ziarah ke pemakaman itu harus ke faqih muqaddam dulu.
Kalau dia ke makam ayahnya dulu, tidak akan diterima doanya. Padahal di sekitar pemakaman itu ada pemakaman dari zaman dulu, pemakaman para sahabat Nabi. Tapi sama sekali mereka tidak jual. Yang dijual adalah hanya keluarga mereka sendiri. Iya, sahabat Nabi aja gitu. Coba di abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7 Hijriah. Di mana ketika itu Ali Qoli Qasam ada. Di mana ketika Muhammad Shahid Mirbat ada, di mana ketika Fikih Muqaddam ada pada abad ke-7, itu di sana itu ulama banyak sekali yang ditulis dalam kitab Tabaqat Fuqaha Yaman. Terverifikasi ada orang 2 syahid di Tarim, kemudian diverifikasi yang ulama-ulama besar di sana, tapi tidak ada satupun keluarga Ba'lawi yang tahunnya sama dengan tahun yang ada di dalam kitab-kitab itu yang ditulis oleh para sejarawan. Banyak sejarawan itu, ada Al-Kamil fi Tarikh, ada Al-Iklil orang Yaman Al-Hamadani, ada As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Banyak nama ulama di Tarim yang disebutkan, tapi teu aya orang-orang siji-siji aja keluarga Ba'lawi itu yang dicatat. Bagaimana itu? Kenapa tidak dicatat? Apakah mereka itu ngumpet, mungkin punya ilmu halimunan? Bukan. Karena memang mereka tidak ada di sana ketika itu. Mereka mengaku berhijrah di abad keempat, 317 Hijriah. Tapi sebenarnya mereka itu hijrah ke situ itu pada abad ke-6. 500-an Hijriah. Mereka belum itu menjadi siapa-siapa, kemudian membangun otoritas di sana dengan mimpi-mimpi di abad 9 bahwa Nabi Muhammad SAW telah datang kepada seorang ulama. Kemudian menitipkan Ba'lawi ini kepada seluruh orang-orang Hadramaut. Siapa yang mencintainya sama dengan mencintaiku, siapa yang tidak mencintainya sama dengan tidak mencintaiku. Lama-lama orang-orang as-sufaha itu kemudian masuk ke dalam relung hati. Kenapa? Karena tiap hari, tiap waktu terus diglorifikasi, masuk ke dalam alam bawah sadar. Ini yang akan terjadi kalau umpamanya nanti kita, masyarakat Tulungagung, masyarakat Nusantara tidak mempunyai kepedulian terhadap sejarah kita. Kemuliaan orang-orang Jawa yang menurut sebagian para tokoh-tokoh itu Atlantis itu ada di kita. Yang disebut Aristoteles zaman dulu bahwa negeri yang mawaddah, baldatun tohibatun warapun gofur itu, kerajaan Atlantis yang hilang itu, menurut sebagian para pakar itu ada di Jawa. Wallahu a'lam benar apa tidaknya itu memerlukan kajian khusus. Kemudian yang nyata saja yang masih ada bukti arkeologis dari Borobudur, Prambanan, di Klaten itu banyak candi-candi. Ini bisa jadi nanti ini bukan candi, ini sebenarnya adalah tempat khalwatnya Syekh Al-Habib Faqih Muqaddam. Bisa begitu. Buktinya di Gunung Kawi sekarang ada makam Utsman bin Yahya. Di atas situs Mojokerto ada makam Habib. Ini nanti mau dikatakan bahwa sebenarnya Habib ini ada sejak Gajah Mada. Gajah Mada ini marganya Al-Jufri. Bisa jadi ya. Lah buktinya mereka sudah pinter bikin makam di atas situs Mojokerto. Coba lihat itu, ada 2 makam Habib di situs Mojokerto. Berarti ini para habaib sejak Majapahit sudah ada di sini. Salah itu para sejarawan. Profesor Dr. Jajat Burhanuddin, kemudian siapa lagi itu, Profesor Ajumar di Azra, yang mengatakan bahwa mereka datang 1880 secara masif, walaupun sebelumnya ada beberapa, tapi masifnya itu 1880 sampai 1942-43 sebelum kedatangan Jepang. Ini nanti akan berubah bahwa sebenarnya mereka ini datang ketika Gajah Mada itu sumpah palapa. Gajah Mada itu marganya Al-Jufri, hayam hurufnya Bakbud. Bisa jadi ya. Terus sekarang Pangeran Diponegoro 4 ya pangkat ininya marganya. Kata keluarga Bakbud, Bakbud. Bahkan yang ngomong bukan hanya kayak Bahar Semit yang gak sekolah, yang gak mondok. Profesor itu yang waktu di Rabi Talawiyah, seorang profesor perempuan itu ngomong yang sama, bahwa ada upaya membelokkan sejarah Pangeran Diponegoro, kata dia. Pangeran Diponegoro itu dulunya mancung. Sekarang ini katanya dilukis seperti pesek. Ini kan penghinaan. Bahwa kata orang Jawa itu pesek, padahal kan iya. Lah kita
Kata saya, ini berarti ini bukan hanya orang-orang bodohnya. Sekelas profesor ngomong sama. Saya tadinya nggak terlalu percaya, masa iya sih, masa iya mereka bodoh sekali ngaku-ngakuin Pangeran Ponorogo yang sudah jelas dia adalah turunan Hamengkubuwono. Sudah jelas dia adalah orang Jawa asli yang kemudian turun ke gelanggang peperangan untuk mengusir penjajah. Masa iya mereka itu tidak berpikir kalau Pangeran Ponorogo sebagai seorang tokoh itu pasti ditulis kekancingannya, disaksikan oleh orang-orang pada zamannya. Kok tiba-tiba jadi bakbut? Kata bin Yahya, ini bin Yahya sebenarnya. Jadi mereka juga ada saling saling berebut, saling kompetisi untuk mereka secara keseluruhan Ba'lawi ini menginginkan Ba'lawi di atas segala suku yang ada di Indonesia. Tapi di antara mereka sendiri sama-sama Ba'lawi ada kompetisi itu juga. Agar yang bin Yahya perannya bin Yahya lebih hebat. Ini yang Bakbut perannya Bakbut lebih hebat. Yang Assegaf perannya Assegaf lebih hebat. Ini sepertinya ada itu dan ini perlu dijawab. Kata Rabita Alawiyah, makam palsu itu tidak ada kaitan dengan Rabita Alawiyah. Kalau tidak ada kaitan begini dong. Kan Rabita Alawiyah itu pencatat marga-marga Ba'lawi. Silsilahnya dicatat. Kalau ada makam palsu yang diasosiasikan Ba'lawi, terjunin dong oleh Rabita Alawiyah. Coba lihat di sana. Siapa itu yang namanya Ba'lawi itu di sana? Siapa bin siapa, lalu lihat di Rabita Alawiyah di catatannya ada nggak nama itu. Kalau tidak terverifikasi berarti itu makam palsu. Hancurkan. Harusnya begitu Rabita Alawiyah. Zaman itu nggak ada kaitan dengan Rabita Alawiyah, nggak ada kaitan dengan Rabita Alawiyah. Kalau bertanggung jawab kepada marganya Ba'lawi, maka Rabita Alawiyah setiap ada laporan informasi, ada makam palsu yang ada nama Ba'lawinya, langsung dia terjuning tim. Nah kemudian dia laporan pres bahwa setelah kami verifikasi, yang mengaku namanya adalah Habib Saleh bin Yahya itu tidak ada namanya dan tidak terverifikasi secara ilmu nasab, dia bukan Ba'lawi dan itu diduga makam palsu. Harusnya begitu membantu masyarakat Nusantara agar sejarah kita murni dan konsekuen sesuai dengan apa yang terjadi di masa lalu untuk kita jadikan sebagai ibrah di hari ini untuk menatap masa depan yang lebih cerah untuk. Saya kira sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh Kiai Manudin Usman Al-Bantani. Dan saya berpikir ini adalah merupakan bagian daripada edukasi buat kita semua agar senantiasa semakin mencintai bangsa kita dengan keragaman budaya yang ada. Yang kedua, bahwa memang selama diskursus nasab ini berlangsung, Rizik Syihab tidak berani lagi mengobok-obok Nahdlatul Ulama. Yaitu fakta ya, kalau dulu kan apapun yang dilakukan NU semua salah di matanya. Nah, sekarang ini tidak berani lagi. Ini juga kesyukuran buat kita dengan adanya Kiai Manudin Usman Al-Bantani ini, PBNU bisa fokus menjalankan program-programnya tanpa direcoki lagi oleh Imam Bunyi. Nah, ini kita harus support Kiai Imam sahabat ya, bahwa bagaimanapun juga beliau ini berjasa terhadap masyarakat Indonesia dan saya kira termasuk terhadap NU secara kelembagaan. Karena kemudian para kelompok Ba'lawi ini tidak lagi merecoki Nahdlatul Ulama ya, mungkin karena takut karena bayangkan kalau PBNU mengeluarkan pernyataan bahwa memang nasabnya tidak tersambung, langsung rata dengan tanah sahabat. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.